Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pelajaran fikih, materinya itu ya tentang puasa. Ya, sebelum memasuki pelajaran, mari kita berdoa dulu. Selesai. Dan selanjutnya yaitu absen ya. Yang pertama, absen pertama, Sab'ati Melamat Sania. Hadiroh. Risana Syatul Ulfah. Hadiroh. Risa Arumaisya. Hadiroh. Nureka Febriani. Hadiroh. Nah, sekarang materi puasa ya. Pengertian puasa itu yaitu saum, bahasa ya. Yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Misalnya menahan lapar, menahan hawa nafsu, dan menahan amarah dan lain sebagainya. Selanjutnya selanjutnya yaitu pembagian puasa wajib ya. Yang pertama yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan yaitu yang dikerjakan pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Dan hukumnya itu fardu ain bagi orang yang berakal ataupun dewasa. Sesuai ayat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Silakan kalian tulis ya. Yang artinya wahai orang-orang yang beriman diwajibkan sebelum kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ketentuan awal dan akhir Ramadan. Yang pertama itu dengan ruqyah ya. Pengertian ruqyah itu yaitu sabit tanggal 1 bulan Komariah dengan mata kepala atau dengan mata telanjang. Kemudian juga dalam menentukan akhir bulan Ramadan, yaitu dengan melihat bulan pada tanggal 1 Syawal. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Pamang sayyida minkum syahra falyasum. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Jadi misalnya pada bulan puasa Ramadan kita diwajibkan puasa ya bagi orang yang berakal sama yang dewasa. Yang kedua itu dengan istiqmal. Istiqmal itu apa? Istiqmal itu yaitu ialah menyempurnakan bilangan dari bulan Sya'ban 30 hari dalam menentukan awal Ramadan dan menyempurnakan bilangan dari bulan Ramadan dengan 30 hari dalam menentukan akhir bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu liroyatihi wabtiru liruyatihi fa'in gom alaikum fakmilu iddata sa'banin salasina yauman." Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berpuasalah kamu sekalian karena kamu melihat bulan dan berbukalah atau berlebaranlah kamu sekalian karena kamu melihat bulan. Jika kamu sekalian tidak melihat bulan maka sempurnakanlah bilangan hari di bilangan Sa'ban tersebut menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari. Ya, silakan ditulis. Sambil mendengarkan, sambil menulis ya, anak-anak. Iya, Pak. Iya, Pak. Yang ketiga itu dengan hisab. Dengan hisab ialah menggunakan hisab perhitungan menurut ilmu falak atau ilmu astronomi ya.
Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 5. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qadarahu manazila lita'lamuna adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dia tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Surat Yunus ya ayat 10. Selanjutnya hal yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu orang sakit. Jadi orang sakit itu tidak wajib berpuasa. Misalnya kalian sakit karena sakit berat ya, jangan sakit ringan. Misalnya kalian demam berdarah, itu diperbolehkan berpuasa, namun harus membayarnya di waktu setelah berpuasa. Yang kedua itu musafir. Nah, yang musafir itu juga tidak diwajibkan puasa pada bulan itu. Tapi ada ketentuannya, yaitu berjarak 640 km, dan baginya wajib mengqadha ya. Wajib mengganti puasanya. Yang ketiga, tua. Jadi orang tua itu tidak diwajibkan berpuasa. Yang keempat itu hamil dan menyusui. Ya, misalnya ibu kalian yang hamil tidak diwajibkan berpuasa. Ya, selanjutnya ya. Amalan sunnah pada bulan Ramadan. Yang pertama, sholat tarawih ya. Sebagai biasanya kan sehabis sholat Isya itu ada sholat tarawih. Jadi kita itu dianjurkan sholat tarawih karena pahalanya begitu besar. Yang kedua itu membaca Al-Quran. Nah, ketika kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Yang ketiga yaitu sedekah. Nah, pada bulan ini banyak yang membutuhkan. Bahkan kalian yang belum paham atau belum mengerti gitu ya, yang tadi saya itu bicarakan. Selanjutnya yaitu puasa nazar, yaitu janji pada diri sendiri untuk berbuat suatu kebaikan yang asalnya tidak wajib menurut syariat, tapi karena sudah dinajarkan maka wajib untuk dilaksanakan. Sesuai surat Al-Insan ayat 7. Yufuna binadri wa yakhafuna yawman kana surruhu mustatira. Artinya memenuhi nazar dan takut suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Selanjutnya yang ketiga, puasa kafarat, yaitu puasa tebusan ya, yang dilakukan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Misalnya ibu kalian sakit berat, lalu pas bulan puasa itu pada bulan Ramadan itu tidak berpuasa, maka dia wajib menggantinya. Atau orang yang hamil ya, yang sudah disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 89, la yuahidukumullahu billagwi fi aimanikum walaki yuahidukum bima aqadtumul aiman wa kafaratuhu it'amun asyarati masakina min awsati ma tu'imuna
ahlikum au kisutuhum au tahriruhu raqabah. Faman lam yajid fasyamu salasatun ayyam. Dalika kafaratu aymanikum idza halaqtum. Wahfadu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayati la'allakum tashkurun. Yang artinya ya, dengerin ya. Allah tidak menghukum kamu disebab, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarotnya ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang bisa kamu berikan kepada keluargamu atau memberi mereka pakaian atau kemerdekaan seorang hamba saya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka berpuasalah 3 hari, itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya. Ya, jadi dalam surat ini dijelaskan bahwa kalau kita tidak berpuasa pada bulan Ramadan, yaitu diwajibkan bayar denda ya, atau membayarnya, yaitu dengan cara memberi makan 10 orang miskin, siapa saja yang di sekitar kita, atau memberi mereka pakaian dengan bentuk pakaian ya. Yaitu yang ketiga itu memerdekakan seorang hamba saya. Selanjutnya puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang hukumnya sunnah. Apabila dikerjakan maka mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Jadi puasa sunnah ini kalau kita tidak mengerjakan pun tidak usah membayarnya ya. Tidak seperti puasa wajib. Selanjutnya yang pertama itu puasa Senin Kamis. Ya, yang pertama itu puasa Senin Kamis. Yang kedua puasa 6 hari bulan Syawal. Nah, pada puasa 6 hari bulan Syawal itu pahalanya lumayan besar. Dapat mengurangi dosa-dosa kita setahun sebelum dan setahun sesudah. Yang ketiga puasa hari Arafah. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama itu makan dan minum dengan sengaja. Misalnya kalian sedang berpuasa, tapi haus dan sengaja meminum air, maka itu membatalkan puasa. Yaitu muntah dengan sengaja ya. Yang ketiga, bersetubuh. Walaupun udah suami istri, jika bersetubuh pada siang hari maka itu membatalkan puasa. Yang keempat itu haid, nifas ya, biasanya itu bagi perempuan. Yang kelima itu gila. Jadi orang gila itu dapat membatalkan puasa. Yang keenam itu keluar mani dengan sengaja ya, seperti nggak bisa dijelaskan. Ya, selanjutnya hikmah puasa sunnah ya. Hikmah puasa itu sebagai ungkapan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yaitu bahwa kita bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmatnya. Yang kedua itu sebagai pendidikan keyakinan atas peraturan hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sebagai latihan untuk memupuk dan mendapatkan kasih sayang dan jiwa sosial kepada fakir miskin. Ya, ini hikmahnya puasa ya. Yang keempat itu menjaga kesehatan. Nah, puasa itu juga mampu menjaga kesehatan bagi tubuh kita. Yang kelima itu mendidik jiwa terpercaya, sabar, hidup sederhana, disiplin dan melawan hawa nafsu. Ya, ini juga berguna. Puasa itu juga punya manfaat tersendiri. Selanjutnya, waktu yang diharamkan berpuasa ya. Yang pertama, hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Nah, jika kalian ada yang berpuasa pada hari Idul Fitri itu tidak diperbolehkan. Dapat membawa dosa. Yang kedua itu hari Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Yang keempat itu hari Tasyrik. Yang keempat itu hari yang diragukan ya. Silakan kalian yang
Mau menulis dulu sambil saya menjelaskannya. Selanjutnya, Pak, izin. gimana? Izin ke belakang sebentar ya, Pak. Oke, silakan. Jangan kelamaan, 5 menit. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Saya mau tanya, Oke, silakan. Pak Guru, kalau misalnya saya dari Purwokerto mau ke Bumiayu kan puasa, lagi puasa ya Pak. Terus saya jadi musafir apa enggak Pak? Enggak, itu soalnya apa ya? Jaraknya tidak mencapai 80 lebih kilometer. Jadi maksimal kita itu ke Jakarta, minimal ke Jakarta, kalau enggak jauh-jauh dekat-dekatnya mungkin ke Jogja ya, kalau dihitung dari Purwokerto. Ya, Pak. Jadi tetap wajib puasa. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, mungkin jika nggak ada pertanyaan, silakan kalian tulis terlebih dahulu. Siapa tahu nanti ada ujian harian keluar ya. Iya, Pak. Ya mungkin sekian bab fikihnya tentang puasa. Mungkin dicukupkan ya. Cukup sekian Iya, dari Pak. saya. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa sesuai masing-masing. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih, Terima Pak. kasih Oke. Pak. Wah.